Oke, alhamdulillah listriknya sudah nyala lagi. Kita mulai lagi, kita sambung ke part 5. Part 5 mengenai turunan berarah ya. Jadi misalkan gini. Kalau di modul itu jelasannya gini ya. Misalkan ada seseorang berada di permukaan yang miring. Permukaannya miring seperti lereng bukit, coba dibayangkan. Tergantung ke arah mana orang tersebut berjalan, maka bisa saja orang tersebut itu berjalan menanjak tetap di ketinggian yang sama atau berjalan menurun begitu ya. Artinya dengan memilih arah tertentu dapat dipilih juga kecuraman jalan yang akan dilewati begitu. Nah, seberapa curam jalan yang akan dilewati ini, nah itu dapat digambarkan sebagai satu garis, satu kemiringan garis singgung lah dari suatu titik yang awal ke arah tertentu. Jadi suatu titik awal ke arah tertentunya itu. Nah, kemiringan garis singgung inilah itu yang kita sebut sebagai turunan berarah begitu ya. Oke. Sebelum kita mempelajari turunan berarah, ada hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah turunan parsial fx. Ingat lagi ya, turunan parsial fx sudah dijelaskan di part sebelumnya. Maksudnya itu adalah dia diturunkan tapi terhadap si x kan ya. Nah, ini merupakan ukuran kemiringan atau dia juga merupakan laju perubahan nilai f pada arah sejajar sumbu x. Maksudnya x-nya yang bergerak. Berarti si y-nya yang konstan begitu ya. Begitu juga dengan fy. Ini fy juga sama. Itu juga ukuran kemiringan atau juga laju perubahan nilai f pada arah sejajar sumbu y. Maksudnya tuh si y-nya yang bergerak. Tapi si x-nya itu konstan begitu. Nah, terus sebelum kita mempelajari turunan berarah, kita juga perlu tahu ya mengenai vektor gradien ya. Vektor gradien ini disimbolkan dengan ini nih. Nah, f untuk p. Kalau vektornya itu p x, y dengan posisi vektor adalah fx p i dan fy p j gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan vektor gradien begitu. Nah, kemudian sifat hubungan turunan berarah dan vektor gradien. Nah, ini yang pentingnya ini. Nah, jadi turunan berarah dari P itu akan sama dengan satuan vektor yang ini. Ya. Vektor satuan atau satuan vektor. Yaitu vektor satuan ya. Vektor satuan itu U dikalikan dengan ini vektor gradien. Jadi vektor gradien dikalikan dengan vektor satuan itu yang ini. Atau bisa juga ditulis begini dengan U1 dikali fx x, y ditambah U2 fy x, y. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba menyelesaikan soal ya. Jika ada persoalan begini, hitunglah, kata dia, hitunglah turunan berarah dari fungsi x, y untuk x kuadrat, x kuadrat y dikurangi 2y kuadrat di titik min 3,2 dan mengarah ke titik min 1,1. Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah. Tadi rumusnya apa? Rumusnya itu cuman kita perlu nyari tahu vektor gradien. Gimana vektor gradien? Diturunin ya. Kita kan udah belajar di part sebelumnya kalau turunan itu akan menjadi, nah ini nih kemiringan nih. Itu tuh turunannya fx. Nah, ini vektor gradien dikali dengan vektor satuan. Sekarang kita cari vektor gradiennya. Vektor gradien itu berarti dia untuk x dan y ya. Untuk s-nya fx berarti kita turunkan terhadap x begitu. Kita turunkan terhadap x ya. Ini tuh coba sebentar. Nah, ini kan fx itu udah menandakan turunan ya. Fx itu adalah berapa yang ini kita turunkan? Kalau dia diturunkan terhadap x begitu ya. Kalau kita turunkan terhadap x berarti yang bergerak itu x, yang konstan itu adalah y. Sehingga bagian ini
bagian ini. Kalau kita turunkan, y-nya kan konstan, jadi tetap tuh y gitu ya. Sorry. Jadi tetap y begitu ya. Kemudian x kuadrat nih diturunkan, berarti menjadi 2x ya, 2-nya taruh ke depan, kemudian x gitu ya. Dikurang 2y kuadrat. 2y kuadrat diturunin ke terhadap x, yaitu konstan. Berarti ini 2y kuadrat itu adalah konstan. Konstan diturunin jadi 0. Sehingga fx-nya itu adalah 2xy gitu ya. Kita punya tuh. Sekarang kita cari fy-nya. Yang ini nih kita turunin terhadap y. Berarti yang konstan itu adalah x-nya. Kalau x-nya konstan berarti x kuadratnya itu langsung aja keluarin. X kuadrat. Y diturunin 1 nggak usah ditulis ya. Dikurang gitu kan. 2y kuadrat diturunin terhadap y. Berarti 2-nya turun ya. 2 kali 2 4 dikali y 4y. Jadi yang ini adalah x kuadrat min 4y. Nah, berarti kita punya untuk yang vektor ini, vektor yang ini x, y, gradien vektor itu adalah 2xy nih dengan 4, astagfirullah sebentar, salah, dengan x kuadrat gitu dikurangi 4y. Nah, jangan lupa tadi kita titiknya itu di mana? Titiknya itu di min 3,2 ya, di min 3,2. Berarti jadi gimana? Substitusi aja 3,2 nya itu. Nah di sini nih, berarti itu akan jadi 2 dikali x nya min 3 dikali y nya 2 gitu ya. Kemudian x kuadrat itu berarti min 3 kuadrat gitu ya, dikurang 4 dikali y nya 2. Itu akan menjadi 2 dikali min 3 dikali 2, min 6 dikali 2, 12 gitu ya. Kemudian min 3 kuadrat 9 dikurangi 4 dikali 2, 8. 9 kurang 8 1. Nah sehingga kita punya gradien untuk f pada min 3,2 itu adalah 12 min 12, sorry ini minnya ketinggalan, min 12 1 gitu ya. Nah sedangkan tadi vektornya apa? Arah dari titik min 3,2 katanya, mengarahnya ke titik mana? Ke titik min 1,1 begitu ya. Sehingga posisinya di mana posisinya? Posisinya sebetulnya nanti jadinya begini. Ingat kan ya waktu kita belajar vektor waktu UTS ya, berarti tinggal yang ini aja dikurangi yang ini gitu kan, yang sesama itu kan. Berarti min 1 dikurangi min 3 gitu ya, untuk yang apa posisinya itu. Kemudian satunya lagi 1 dikurangi 2 nih ya kan, 1 kurangi 2 gitu. Sehingga yang ini akan menjadi, ini kita udah punya nih yang ini nih, pegang dulu yang ini, data ini nih udah. Sekarang kita punya yang ini nih, posisinya berarti berapa nih? Min 1 min 3, berarti jadi 2 gitu ya. 1 kurang 2 min 1. Nah, ini posisinya nih. Nah terus kita perlu apa lagi? Panjang vektor ya, karena kita akan mencari vektor satuan. Vektor satuan tuh butuh panjang vektor. Panjang ini kan posisinya ini nih, yang ini kan posisi, berarti panjangnya gimana? Untuk panjang vektor berarti tinggal diakarkan ya, 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1 tambah 4 akar 5 begitu ya. Nah ini kita punya data 1 nih, data 2 sama data 3. Kita udah punya ya data 3. Nah setelah itu diapain? Masukin ke rumus. Tadi rumusnya apa? Di sini U dikali dengan vektor gradien ya, rumusnya itu.
Rumusnya itu adalah U dikali dengan vektor gradien. Gitu ya. Nah kan, U itu apa? U itu adalah vektor satuan. Ingat dulu waktu zaman belajar vektor ya. Vektor satuan itu adalah 1 per panjang vektor. Panjang vektor itu apa tadi? Ini kan, panjang vektor akar 5 berarti dikali posisinya. Posisinya tadi ini kan ya. Bener kan? 2 sama min 1. Nah gitu ya. Ini vektor posisinya itu. Terus dikali apa tadi rumusnya? Dikali dengan vektor gradien. Nih. Kali vektor gradien. Vektor gradien tadi yang mana? Vektor gradien itu yang ini. Yang ini data pertama ini kita dapat. Min 12, 1 ya. Ini vektor gradiennya. Min 12, 1. Nah gitu. Udah tinggal dilanjutin aja ini. Berarti itu akan menjadi 1 per akar 5. Nah kemudian ini nih, yang ini 2 dikali min 12. Berarti berapa? 2 kali min 12 min 24 ya. Ya enggak? Ini kali ini dengan ini kali ini kan ya. Dijumlahkan kan? Berarti ini kali ini min 24. Jangan merah. Min 24 gitu. Terus ini kali ini min 1. Tambahkan ya. Min 1. Nah, berarti ini jadi 1 per akar 5 min 24 min 1. Jadi 1 per akar 5 dikali dengan minnya taruh di sini, bisa taruh di depan 25, atau bisa min 25 per akar 5 begitu ya. Atau kalau kita mau disederhanakan bisa. Kalau disederhanakan tinggal dirasionalkan kan ya. Dirasionalkan gimana caranya? Tinggal begini, min 25 akar 5 gitu kan. Dulu pas SD ini akar 5 per akar 5 gitu. Nah tinggal berarti jadi min 25 akar 5. Akar 5 dikali akar 5, akar 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga bagian ini bisa kita coret ya. Dapat 5 kan ya. Maka hasilnya adalah min 5 akar 5. Nah inilah jawabannya untuk turunan berarah dari soal yang ini. Nah mudah kan ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di bab ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian fokus. Kalau misalkan ini coba diulang-ulang terus videonya ya sampai kalian paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.